Shalom adik-adik, selamat pagi untuk kita semua. Saat pagi ini, kakak akan mengajar kalian tentang seorang nabi yang tidak taat kepada Tuhan. Kalian tahu kata taat itu apa? Nah, taat berarti kita mengikuti apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita dan kita melakukan apa yang baik di mata Tuhan, yang menyenangkan bagi Tuhan. Berarti kita menaati semua peraturan-peraturan perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, sekarang kakak akan bercerita tentang seorang tokoh yang tidak taat kepada Tuhan. Nama tokoh itu adalah Nabi Yunus. Nah, adik-adik, sebelum itu mari kita meminta hikmat Tuhan agar hikmat Tuhan menuntun kita, agar apa yang kita pelajari pagi ini boleh kita pahami dan kita mengerti. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebelum itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu mendiami hati pikiran kami. Biar apa yang kami pelajari boleh kami pahami dan kami mengerti. Tuhan, berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami datang dan berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kakak akan bercerita tentang seorang tokoh, yaitu Nabi Yunus yang tidak taat kepada Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan atau menyuruh Yunus untuk pergi ke kota Niniwe untuk memberitakan Injil pertobatan, karena di kota Niniwe itu orang-orangnya sangat jahat, sadis, dan penumpah darah. Nah, adik-adik, kalau penumpah darah itu berarti pembunuh kan? Aduh, sangat sadis sekali gitu ya, menakutkan sekali gitu. Dan perbuatan-perbuatan orang Niniwe itu sudah sampai di hadapan Tuhan. Nah, karena sudah sampai di hadapan Tuhan, murka Tuhan sudah mau turun di kota Niniwe itu. Tapi sebelumnya Tuhan memanggil Yunus untuk pergi memberitakan Injil pertobatan di kota Niniwe. Nah, adik-adik, apa yang terjadi kepada Yunus? Ia pergi melarikan dirinya dari panggilan Tuhan dan pergi ke kota dan pergi ke Tarsus. Tapi ia pergi melarikan dirinya dari Tuhan. Ia tidak tahu dan ia tidak sadar kalau Tuhan itu adalah Maha Hadir. Tuhan itu ada di mana-mana. Tuhan juga melihat apa yang kita buat dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, ketika ia pergi melarikan dirinya ke Tarsus, Tuhan menurunkan badai besar. Dan ketika ia naik di kapal itu, ia turun di ruang bawah kapal dan tidur di sana. Tetapi ia tidak tahu, adik-adik, apa yang terjadi di dalam kapal tersebut. Badai besar datang melanda kapal itu, dan badai itu mengombang-ambingkan kapal yang ditumpangi Yunus. Tetapi karena Yunus sudah tertidur nyenyak, ia tidak tahu akan apa yang terjadi. Lalu orang-orang yang ada di dalam kapal tersebut menjadi sangat panik dan takut. Dan mereka berdoa kepada Allah mereka. Allah mereka itu yaitu patung-patung berhala. Nah, dan mereka juga membuang barang-barang mereka agar kapal itu menjadi ringan. Nah, tapi adik-adik, ombak itu, badai itu tidak reda. Dan awak kapal menemukan si Yunus yang sedang tidur nyenyak. Nah, awak kapal tersebut membangunkan Yunus dan menyuruh Yunus untuk berdoa kepada Tuhan. Dan ketika itu mereka bertanya kepada Yunus, "Kamu dari mana dan asalmu dari mana?" Mereka juga membuang undi bahwa siapakah yang bersalah sehingga badai itu menimpa mereka. Nah, adik-adik, setelah mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi, lalu mereka bertanya kepada Yunus, "Kamu berasal dari mana dan apa pekerjaanmu?" Nah, Nabi Yunus itu menjawab, "Aku adalah seorang nabi yang diutus Tuhan untuk pergi ke Niniwe." Nah, setelah itu orang-orang tersebut merasa sangat takut karena perbuatan Tuhan yang sangat dahsyat. Nah, adik-adik, setelah itu
orang-orang yang di dalam kapal itu bertanya akan apa yang mereka lakukan kepada Yunus. Yunus mengatakan bahwa buanglah aku ke dalam laut. Nah, setelah itu mereka buang Yunus ke dalam laut. Dan pada saat Yunus dibuang ke dalam laut, akhirnya adik-adik, gelombang tadi itu, badai tadi itu kembali menjadi tenang. Nah, sekarang kakak ada gambar pada saat Yunus dibuang ke dalam laut. Tunggu ya adik-adik. Gambarnya adalah ini. Di sini Nabi Yunus dibuang dalam badai di dalam laut agar laut itu menjadi tenang. Nah, benar. Ternyata laut itu kembali menjadi tenang. Nah, adik-adik, pada saat Yunus dibuang di dalam laut, Tuhan memerintahkan ikan besar untuk menelan Nabi Yunus. Dan Nabi Yunus tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Wow, sangat menakutkan ya tinggal di perut ikan yang gelap selama 3 hari dan 3 malam itu. Nah, adik-adik, di dalam perut itu Nabi Yunus menyadari bahwa jauh dari hadapan Tuhan itu akan mempunyai dampak yang sangat besar, berisiko dalam hidupnya. Dia tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari dan 3 malam. Nah, adik-adik, demikian pula dalam kehidupan kita. Jika kita tidak menaati perintah Tuhan, berarti kita akan menerima risikonya dari Tuhan. Semua orang pasti mempunyai panggilan masing-masing. Nabi Yunus dipanggil untuk memberitakan Injil pertobatan di kota Niniwe. Dalam kehidupan kita juga, kita pasti mempunyai panggilan masing-masing. Ada yang dipanggil untuk mengajar, ada yang dipanggil untuk berkhotbah, ada yang dipanggil untuk menjadi dokter, untuk merawat pasien-pasien yang sakit. Nah, adik-adik, ketika Tuhan memberikan kita satu perintah dalam kehidupan kita untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, kita harus mentaatinya. Misalnya nih, kalau di rumah kita disuruh untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan semampu kita. Misalnya disuruh untuk nyuci piring, disuruh untuk nyuci kain kita, disuruh ngepel. Kita harus menaati peraturan yang ada. Karena orang tua kita juga adalah alat kedua dalam kehidupan kita. Jadi, adik-adik, supaya murka Tuhan tidak menimpa kita, kita harus berbuat baik dalam kehidupan kita. Seperti Nabi Yunus tadi, ia tidak tahu kalau Tuhan itu maha hadir, kalau Tuhan itu maha tahu, kalau Tuhan itu melihat apa yang ada dalam kehidupan kita. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, dimanapun kita tinggal, apa yang kita rencanakan dalam hati kita, Tuhan tahu. Nah, oleh karena itu adik-adik, marilah kita melakukan hal-hal baik dalam kehidupan kita. Kita rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin bekerja, gak usah malas-malas, mengerjakan tugas. Itu adalah hal-hal yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan yang kakak bagikan. Oleh karena itu, marilah kita bersandar kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Oke adik-adik sekalian, hari ini yang kakak ajarkan, marilah kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saat ini, mari kita berdoa meminta Tuhan agar Tuhan menuntun hidup kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, ajari kami Tuhan untuk taat kepadamu, melakukan hal-hal yang Engkau inginkan, hal-hal yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk melaksanakan perintah-perintah-Mu dan menaati peraturan-Mu. Bapa Surgawi, bekerjalah dalam hati kami Tuhan, berkati kami Tuhan, biarlah firman-Mu ini terus menjadi rema dalam hidup kami. Bapa Surgawi, ini doa, ini sembahyang kami Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Sekian dan terima kasih.